Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Semoga firman Tuhan ini bermanfaat, bisa mengingatkan kita, bisa semakin meneguhkan iman kita dalam setiap apapun yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Semoga kita dalam keadaan sehat dan damai sejahtera Tuhan beserta dengan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19, dikatakan demikian. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, memahami dan mengerti siapa yang menjadi Tuhan bagi kita itu adalah hal yang sulit. Ada begitu banyak orang memahami bahwa Tuhan itu secara salah. Ada banyak orang yang mengerti dan mengenal Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Sehingga dia mengerti sekalipun dia melakukan dosa, tetap saja Tuhan mengasihi dia. Tetap Tuhan mencintai dia dan tidak akan menghukum dia. Ini satu pengertian yang salah bagi banyak orang yang percaya. Makanya ketika dia mengalami pergumulan, mengalami persoalan, mengalami masalah dan menderita, dia merasa bahwa Tuhan tidak mencintai dia. Apalagi ini perlu kita ketahui saudara-saudara, ya, bahwa selain Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Tuhan juga Maha Adil. Dia akan menghukum kita ketika kita melakukan kesalahan. Ketika kita menjadi orang yang jahat, ketika kita menjadi orang yang tidak mau mendengar dan melakukan kehendak Tuhan. Disinilah kita harus memahami bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih, tetapi sekaligus adalah Tuhan yang Maha marah. Dia akan menjadi marah besar ketika kita melakukan kejahatan. Tetapi kalaupun Tuhan bisa marah kepada kita ketika dia masih mengasihi kita dan marahnya masih biasa-biasa saja, maka ketika sekalipun itu menjadi ujian, Tuhan izinkan pergumulan terjadi, itu karena kasih Tuhan kepada kita. Tuhan mau supaya kita mengerti. Ini yang perlu kita camkan dalam kehidupan kita. Tuhan mau ketika Tuhan melakukan pengajarannya kepada kita, menghajar kita atau menegur kita, supaya kita mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan mau kembali berlaku baik. Makanya Tuhan minta, sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Jadi pertobatan yang Tuhan mau, supaya kita juga rela ketika Tuhan memberikan ingatan kepada kita atau peringatan kepada kita melalui hukuman-hukuman, maka kita harus rela hati dan penuh sukacita. Kita harus bersyukur. Seorang anak yang dikasihi harus dihajar, harus ditegur oleh orang tuanya. Jangan sampai ada orang tuanya yang tidak menegur anak-anaknya. Salomo selalu mengingatkan kita untuk menegur anak-anak kita. Ada begitu banyak, bahkan Salomo dengan tegas mengatakan harus memakai tongkat, harus memakai rotan, supaya anak-anak kita boleh mengerti dengan kesalahannya. Seperti Amsal 13 ayat 24 dia katakan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Ini salah satu apa yang dikatakan oleh Salomo, bahwa orang tua juga harus memakai tongkat atau rotan. Di ayat yang lain dia mengatakan rotan, istilah rotan. Untuk apa? Memukul, melibas anaknya itu ketika anaknya itu salah. Jadi memukul di situ bukan berarti memukul dalam kemarahan, dalam kebencian, kegeraman, tapi memukul karena dia mengasihi. Makanya dia katakan tadi, siapa yang tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tetapi siapa yang mengasihi anaknya menghajar dia pada waktunya. Jadi orang yang tidak menggunakan tongkat justru membenci anaknya. Tetapi kalau dia mengasihi, dia harus menghajar anaknya pada waktunya. Jadi pada waktunya ketika anaknya salah, dia harus menghajar dia. Jadi itu yang perlu kita ingat saudara-saudara. Tuhan mau setiap anak-anak yang dia kasihi pasti ditegur dan dihajar oleh Tuhan. Karena orang yang tidak ditegur oleh Tuhan berarti itu adalah anak-anak gampang. Kita bukan orang anak-anak gampang. Tuhan mau supaya kita itu menjadi anak-anak kekasih Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Ibrani
pasal yang ke Ibrani pasal yang ke-12 ayat ke-8. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Nah, bahkan ketika saat hukuman itu diganjar kepada kita, penulis Ibrani mengatakan bahwa memang itu merupakan satu penderitaan kepada kita. Tetapi setelah itu akan mendatangkan damai dan sukacita dan kebenaran bagi kehidupan kita. Makanya relakan hatimu. Jadi orang yang ditegur oleh Tuhan berarti Tuhan mengasihinya. Dan ada satu ilustrasi, ini sangat mengena sekali dalam kehidupan kita. Dan ini perlu kita dengarkan dengan baik-baik supaya kita juga mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kita dan bagaimana kita juga mengajar anak-anak kita. Satu ketika ada seorang anak yang bertumbuh menjadi anak yang nakal dan jahat yang tidak pernah ditegur oleh orang tuanya. Sekalipun dia nakal, sekalipun dia melakukan kejahatan, orang tuanya membiarkan dia, tidak pernah menegur dan tidak pernah marah ketika anaknya melakukan kejahatan dan kenakalan. Sampailah dia lebih dewasa, dia sudah terbiasa melakukan kenakalan dan kejahatan. Remaja dia sudah mulai merokok, minum minuman keras, tapi anaknya juga, orang tuanya juga selalu membela anaknya. Ketika ada orang-orang yang menegur, bahkan ada orang-orang yang mengingatkan dia kepada anaknya, tapi dia tetap juga menyatakan bahwa dia marah justru kepada orang yang mengingatkannya. Jadilah anaknya menjadi penjahat yang luar biasa. Anaknya sering mencuri, bahkan mabuk-mabukan, sering melakukan kejahatan lah. Sampai pada akhirnya anaknya itu melakukan pemerkosaan dan pembunuhan kepada seorang wanita. Lantas dia diadili dan pengadilan menghukum dia dengan hukuman mati. Alangkah ngerinya perasaan dia. Dia dihukum mati dan dia dipenjara. Dan ketika dipenjara, sebenarnya hakim memberikan satu permohonan. Kalau ada permohonan yang dia mohonkan kepada hakim, satu permohonan sebelum dia dihukum mati, dia dipersilahkan. Artinya diberikan kesempatan untuk memohon atau satu permintaan yang terakhir sebelum dia dihukum oleh Tuhan. Dihukum mati. Jadi lantas dia katakan kepada hakim, ada satu permintaan saya hakim, biarlah saya diberi waktu dan tempat kepada orang tua saya di penjara untuk berkomunikasi atau berbicara. Saya mohon supaya saya diberikan kesempatan, orang tua saya dipanggil ke penjara. Jadi permintaannya diluluskan atau dijawab dengan mempertemukan mereka dengan orang tuanya, penjahat ini, anak ini dengan orang tuanya. Jadi diberikanlah kesempatan kepada mereka di dalam satu ruangan, mereka berkomunikasi atau berbicara secara berdua saja, tanpa ada orang lain. Diberikanlah waktu, pintu ditutup, dikunci dari luar, ya. Diberikan waktu beberapa menit kepadanya. Setelah menit-menit waktu yang sudah diberikan kepada penjahat dan orang tuanya ini berbicara, lantas masuklah penjaga penjara itu ke ruangan itu. Tetapi ketika penjaga penjara itu masuk ke ruangan itu, alangkah terkejutnya sipir penjara itu atau penjaga penjara itu setelah melihat bahwa orang tua daripada penjahat itu, orang hukuman mati itu, telah tergeletak di lantai dengan kondisi tidak bernyawa, alias sudah meninggal dunia. Kemudian sipir itu bertanya kepada anaknya tersebut atau penjahat tersebut. Dia tanya, ini apa yang terjadi? Lantas anak orang tua yang sudah dibunuh itu dia katakan, ya aku membunuh dia. Kenapa engkau bunuh? Bukankah dia adalah orang tuamu? Ya benar, dia orang tuaku. Tetapi kenapa engkau bunuh dia? Aku membenci dia. Kenapa engkau membenci dia? Ya, aku membenci dia. Karena dia tidak pernah mengingatkan aku sekalipun, bahkan menegur aku, bahkan memarahi aku ketika aku melakukan kesalahan. Aku tidak pernah mengerti bahwa apa yang aku lakukan itu adalah satu kesalahan.
karena orang tuaku tidak pernah menegur, bahkan dia selalu membela aku di depan orang banyak sekalipun ketika aku melakukan kesalahan. Dan itulah yang membuat aku tidak mengerti bahwa apa yang kulakukan itu adalah yang jahat, sampai aku juga melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Kejahatan demi kejahatan aku lakukan terus-menerus, dan aku merasa tidak salah dalam hal itu karena orang tuaku tidak pernah menegur. Itulah makanya pada saat ini aku membunuh dia, karena aku benci dengan dia karena dia tidak pernah mengingatkan aku, sehingga aku harus dihukum mati pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku, apa yang mau kita katakan dalam hal itu? Jadi anak itu harus ditegur dan diingatkan oleh orang tuanya. Jangan pernah mengatakan aku sangat mengasihinya, aku gak tega untuk menegur dia, menghajar dia. Ada begitu banyak anak yang berlaku ketika di depan umum dia mampu menjambak rambut orang tuanya, menjambak rambut mamanya, ya, atau mencakar wajah daripada orang tuanya ketika permintaannya tidak dipenuhi. Bahkan dia menangis sejadi-jadinya, kadang berguling di tanah atau di lantai karena permintaannya tidak dikabulkan. Itulah anak yang dididik dengan manja, tidak pernah ditegur, dengan alasan bahwa kita tidak tega. Saudara-saudara, Amsal Salomo sudah mengingatkan kita bahwa orang yang tidak menggunakan tongkat, artinya memukul anaknya ketika dia salah, maka dia membencinya. Tetapi kalau dia mengasihi anaknya, maka dia akan menghajar anaknya itu pada waktunya. Makanya ini juga mengingatkan kita melalui firman Tuhan ini. Dan ketika kita mengalami penderitaan pada saat ini, mungkin karena kesalahan kita, maka kita juga harus bertobat dan menyadari diri kita. Itu yang paling penting. Tuhan menghajar kita supaya kita mau mengenal dan mengerti jalan-jalan Tuhan. Dia mau supaya kita melakukan apa yang dikehendakinya dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita mengalami pergumulan, kalau itu karena kejahatan kita, mari menyadari diri. Dan jangan mengatakan bahwa Tuhan tidak maha pengasih, bahkan dia membenci kehidupan kita atau membenci kita. Tetapi justru Tuhan mengasihi kita. Tuhan sedang membentuk kita menjadi orang yang lebih baik. Oleh karena itu, mari mengenal diri kita dan mengenal Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Semoga firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita, mengingatkan kita. Kalaupun kita dalam keadaan susah pada saat ini karena ditegur Tuhan, mari menyadari diri dan bersyukurlah kalau kita ditegur oleh Tuhan, supaya kita boleh berubah dan menjadi orang yang lebih baik kemudian hari. Tuhan memberkati kita. Amin.